Ini langsung, ini kufur akbar. Contoh lagi dia mengatakan semua agama masuk surga, ini kufur akbar semua. Dia lakukan satu saja itu pohon iman dia hancur semua. Ada dosa-dosa besar zina, merampok, liwat, homoseksual, ya. Berdurhaka kepada orang tua, ya. Dan macam-macam ini kalau dilakukan maka bahaya dengan apa namanya? Dengan pohon keimanannya bisa banyak gugurnya. Ada dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil yang lebih ringan, pengaruhnya lebih ringan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ada cabang-cabang keimanan, ada cabang-cabang kekufuran dan ini saling munazaah, saling bertarung versus ya. Saling mughalabah antara ini dengan ini. Ya. Kalau kita perbanyak memperkokoh pohon keimanan kita, ini enggak begitu pengaruh. Tapi kapan saja kita melakukan satu dari kekufuran, selesai, hancur semuanya. Hancur semuanya. Ini logika sederhana agar kita bisa tahu kapan kita mau nambah keimanan, kapan iman kita bisa berkurang. Ada cara-caranya sederhana. Semakin banyak melakukan ketaatan, semakin iman kita bertambah. Ya. Tapi tolong dihapus ini logika pertama. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara-cara menambah praktis dalam rangka menambah keimanan. Ikhwan dan akhwat di tapak tuan ya, dan juga rekan-rekan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menambah iman kita karena itulah kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan kita bergantung pada keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa melakukan amal saleh, laki-laki atau perempuan, beramal saleh laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik, indah, bahagia di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum, kami akan beri ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan amal terbaik yang mereka lakukan. Di dunia hidup bahagia, di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga. Maka seorang berusaha perhatian terhadap imannya, dan di antara rahmat Allah kepada kita, Allah memberikan sinyal kita bisa ngerasa iman kita naik atau turun, kita bisa merasa. Kita bisa merasa. Ya ikhwan, kita duduk sama orang, ngobrol sama kawan-kawan, ketawa-ketawa. Kita gibah sana, gibah sini. Coba kita berdiri, kita cek iman kita pasti kurang. Kenapa kita baru gibah dalam majelis tersebut? Kita rasa iman hati kita jadi keras. Kenapa? Karena kita baru bergibah ria di majelis tersebut. Ya. Apalagi orang sering bergibah dalam rangka buat tertawa. Dia bikin gibah supaya tertawa. Sebenarnya dia mentertawakan setan yang senang. Ya. Dia pikir dia mentertawakan kawan-kawannya, sungguhnya dia mentertawakan setan senang. Jadi gembira dengan gibah yang dia lakukan. Nah, kita duduk setelah gibah, coba ente cek diri ente. Iman tambah enggak? Bisa dicek kok, bisa. Allah kasih kita sinyal itu. Oh jadi begini hati saya ini. Itu berarti kita maksiat. Berarti kita sedang maksiat. Berarti habis pengajian kita baca Quran, ketemu dengan kawan, kita ada kebahagiaan. Ini berarti majelis kita benar. Ya, ada sinyal. Ya. Oleh karena di antara perkataan kalau tidak salah Abu Darda, di antara min fiqhil abdi, di antara fikih seorang hamba, kecerdasan seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun, dia tahu. Sehingga dia selalu mengecek keimanannya, tidak asal sembarang dia melakukan perbuatan, karena dia cek imannya naik atau imannya turun. Maka saya katakan bagaimana cara meningkatkan iman? Tadi sederhana, semua kebaikan kalau kamu tahu itu ketaatan, kerjakan. Semua kemaksiatan kalau kamu tahu kemaksiatan, tinggalkan, karena itu pasti pengaruh dengan keimananmu. Ketaatan menambah keimanan, maksiat mengurangi keimanan. Al-imanu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'at, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bi maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Semakin kita maksiat, semakin banyak yang kita lihat enggak benar, semakin terkikis iman kita. Walabut, dan harus terkikis karena kita melihat perkara-perkara yang haram. Semakin kita banyak dengar perkara yang haram, iman kita semakin terkikis. Jangan orang bilang, saya lihat cewek Korea, iman saya tetap bertambah. Ini enggak benar. Iman dari iblis kalau begitu ya. 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 Oh, saya lihat keindahan makhluk Allah, ini makhluk maksiat. Ya. Kalau orang baca Quran, orang salat malam, orang bersedekah, dia berusaha meningkatkan ketakwaannya, berusaha ikhlas, imannya tambah.
Ini logika sederhana. Ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bicara tips-tips yang mudah menambahkan, mungkin tips-tips yang mudah cepat menambah iman. Ya, ini yang mungkin kita perlu bahas pada kesempatan kali ini. Apa sih tips-tips yang buat kita mudah menambah iman kita dengan cepat? Ya. Saya perlu ingatkan juga, ya, meskipun secara umum semua ketaatan, ya, menambah keimanan, tetapi karena setiap ketaatan cabang keimanan. Setiap ketaatan cabang keimanan. Tetapi perhatikan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap cabang itu kualitasnya beda-beda. Kualitasnya beda. Beda antara orang baca Quran asal baca dengan orang yang baca Quran dengan serius, kemudian dengan khusyuk, dengan berusaha memahami tafsirnya beda. Sama-sama cabang keimanan, tapi kualitas tebal cabang tersebut berbeda-beda. Salat adalah cabang keimanan, sangat jelas. Bahkan dalam Al-Quran Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Ya. Tetapi beda antara satu orang yang salat dengan khusyuk dengan salat asal-asalan seakan-akan yang penting kewajiban dia tanggalkan. Yang satu enggak, dia menikmati salat. Dia merasa tentram dengan salatnya. Sama-sama nambah cabang, tapi cabang yang satu dengan yang lain berbeda. Bahkan bisa jauh berbeda seperti antara langit dan bumi. Cabang satu kokoh, cabang satu lemah. Sama-sama cabang keimanan. Sedekah juga sama. Bisa jadi sama-sama sedekah, sama-sama 100.000. Tapi satunya ikhlas. Dia merasa tidak ada punya jasa sama orang yang dia bantu. Dia merasa justru dengan saya membantu itu, saya malah diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang bantu, dia merasa, itu saya bantu. Dia merasa apa? Yang merasa alman, merasa punya jasa sama orang, itu beda. Sedekahnya sama, cabangnya sama tapi kualitas berbeda. Nah, ini kita harus punya kecerdasan juga, karena kalau kita mau nambah iman, kita jangan mikir yang penting banyak cabang. Kualitas cabang itu perlu kita perhatikan. Itu maksud saya tadi. Kualitas cabang itu harus diperhatikan. Dalam semua hal. Ya. Berbakti sama orang tua juga cabang keimanan, sholat, baca Quran, sholat malam. Meskipun sama-sama sholat malam, tapi bisa jadi kualitas cabang berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Dan ini menunjukkan kita untuk serius dalam beribadah. Bertawakal dalam ibadah. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah dan bertawakal kepada Allah dalam jalan ibadah. Agar kualitas batang, cabang, keimanan kita kokoh. Ya. Tapi ini mukadimah yang panjang yang harus kita ketahui. Sekarang kita akan sebutkan beberapa tips-tips yang mudah dengan cepat kita menambah keimanan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mudah tapi perlu perjuangan adalah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu penting. Kalau ada kajian tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita pelajari. Apa itu Al-Ghafur, apa itu Rahim, apa itu Al-Halim, apa itu Al-Muqit, ya. Kita pelajari, ya. Satu demi satu nama-nama tersebut. Kenapa? Dengan mempelajari nama-nama tersebut, maka akan menambah iman kita. Dengan cepat, iman kita naik cepat. Karena kita langsung berbicara dengan zat yang harus kita imani, Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari segala keimanan, al-imanu billah, iman kepada Allah. Langsung kita masuk pada inti, sari dari keimanan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Pelajari nama-namanya. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran, dalam setiap lembar ada nama-nama Allah. Kita pelajari apa itu As-Sami, apa itu Al-Basir, apa itu Ar-Razzaq, apa itu Al-Halim, apa itu Al-Ghafur, apa itu Al-Ghaffar. Ya, pelajari. Apa itu Al-Wahhab, ya. Dan seterusnya. Pelajari nama-nama tersebut. Sifat-sifatnya kita pelajari. Ini sangat cepat menambah keimanan kita. Sangat cepat menambah keimanan kita. Ini butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Jadi kita semakin kenal sama Allah, semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu siapa Rabb kita ini, semakin kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita malu kalau kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lainnya. Jadi ini penting, sangat cepat. Mau praktis nambah iman, belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Poin pertama, ya. Perinciannya ikut aja pengajian. Yang kedua, agar iman kita semakin bertambah, semakin kuat, ya. Di antaranya baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dalam ayat tadi disebutkan, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacain ayat-ayat, dia baru dengar aja tambah iman. Apalagi dia baca, dia dengar aja, dengar Al-Qur'an dengan paham, dengan tadabbur, iman cepat nambah. Masalahnya kita baca tidak tadabbur, itu masalah.
Asal baca-baca saja. Makanya saya ingatkan, baca buku tafsir. Kita baca sambil ngerti tafsirnya, itu iman cepat sekali nambah. Kita luar biasa. Kalau kita ngaji tafsir, Masya Allah. Saya sampai terbengang-bengong kalau baca ayat, baca tafsir, luar biasa. Banyak rahasia-rahasia yang Allah ungkapkan, ya. Para ulama ungkapkan dari ayat-ayat Allah, luar biasa. Ya. Semakin kita tenggelam, semakin luar biasa. Ilmu Allah sangat luas. Kita baru baca, para ulama menjelaskan, kita sudah luar biasa. Jadi, baca ayat ini sangat penting, mudah menambah iman. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatum hadhihi imana. Kalau turun surat, mereka ada yang bertanya, siapa yang nambah iman kalian? Fa amal ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Dengan ada surat turun semakin tambah iman. Ikutilah pengajian-kajian tafsir. Ikuti. Ya. Satu ayat tambah, satu ayat tambah, satu ayat tambah. Oh, ngerti ayat ini, ngerti ayat ini. Ya, baca Quran. Kita baca tafsirnya. Itu nambah iman. Daripada kita baca banyak-banyak, ada tambah iman, tapi tidak seperti kalau kita baca satu demi satu kita berusaha pahami. Ya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Nah, ini yang tidak kita kerjakan. Allah tidak mengatakan afala yaqra'una al-Qur'an. Tidakkah mereka baca Quran? Enggak. Allah mengatakan afala yatadabbarun. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Jadi butuh baca, butuh dipahami, butuh tadabbur. Itu yang cepat sekali nambah iman. Chargingnya cepat banget. Cuma kita tidak lakukan. Ya. Cuma tidak kita lakukan. Atau kurang, atau jarang kita lakukan. Jadi berusaha membaca ayat dengan memahami makna-maknanya. Ya. Saya katakan tadi bahwasanya cabang sama-sama baca, tapi kualitas cabang itu penting. Bagaimana cabang itu menjadi kuat? Caranya dengan kita benar-benar membacanya dengan tadabbur. Kemudian di antara hal yang membantu seorang menambah keimanan juga dengan cepat adalah ta'ammul fi ayatillahil kauniyah, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu, makanya kita ada pengajian setiap 2 pekan sekali tentang tadabbur terhadap tadabbur alam. Kalau bahasa kita dulu zaman-zaman kuliah, kita mau tadabbur alam, ke gunung. Lihat alam, sampai di sana ngobrol melulu. bukan tadabbur alam, ngobrol melulu. Tadabbur kopi, tadabbur Indomie ya. Jadi tadabbur ya, maksudnya kita lihat keagungan alam semesta ini menambah iman kita. Karena kita tahu ada Tuhan di balik ini semua. Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti liman arada ay yadhakkar, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidaklah kalian melihat bagaimana keagungan Allah pada diri kalian. Ya. Bagaimana alat-alat dalam tubuh kita ya, dan seluruhnya banyak hal. Lihatlah bagaimana matahari, bagaimana rembulan, bagaimana alam semesta ini mudah menambah keimanan kita. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan, bagaimana penciptaan onta, menakjubkan makhluk ini. Ya. Wa ila sama'i kaifa ru'at, bagaimana langit diangkat tanpa ada tiangnya. Wa ila jibali kaifa, bagaimana gunung bisa ditancapkan seperti itu, tancap ke dalam. Siapa yang nancapin? Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menciptakan bumi ini dengan pengaturan yang luar biasa ya. Ada lautnya, ada sungainya, ada mata airnya, ada ikan air tawar, ada ikan air asin, pohon-pohonnya, ada yang bisa buat dimakan, ada buat obatnya. Masya Allah indah, ada gunungnya, ada alam semesta dengan kayaknya kita sedang tinggal di sebuah kerajaan luas, ada atapnya, di atapnya ada bintang-bintang. Masya Allah, Allah ciptakan semua ini bukan kebetulan. Tidak seperti orang-orang ateis. Semua terjadi kebetulan, tapi kebetulan yang menakjubkan. Semua kebetulan yang menakjubkan itu berarti ada yang bikin.
Kalau semua kebetulan-kebetulan nih gimana tinggal lihat jantung kita dalam ini. Coba kalau kebetulan jantung kita di luar sini. Ada orang jengkel dia tinggal klik selesai mati. Ya Allah. Kebetulan hidung kita di sini, kalau hidung lubangnya ke atas repot, kita harus pakai kacamata hidung biar kalau hujan enggak masuk. Hidung lubangnya ke bawah. Itu bukan kebetulan, ya. Dan banyak hal ini semua di antara hal yang kita mudah menambah keimanan, cepat belajar tentang itu. Karena kita lihat alam semesta, lihat makhluk-makhluk Allah ini membuat kita semakin cepat tambah keimanan. Di antara hal yang menambah keimanan. Di antara hal yang menambah keimanan adalah ya menuntut ilmu tapi dengan niat yang benar. Bukan gaya-gayaan, bukan buat rame-ramean, bukan buat gagah-gagahan, bukan karena kita panitia-panitiaan. Enggak, memang kita nuntut ilmu karena kita bodoh, kita belajar. Kita niatkan nuntut ilmu untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mengamalkan. Kita sadar kita ini jahil. Kita sadar kita ini. Makanya orang yang semakin sadar dia jahil, orang alim semakin sadar dia jahil. Ya, saya punya buku banyak, saya taruh di kamar. Saya enggak bisa baca semuanya. Saya taruh di kamar biar saya tidak taruh perpustakaan, saya taruh di kamar saya supaya saya enak ambilnya. Tapi subhanallah, mungkin buku tebal-tebal saya baca cuma sebagian. Ya Allah, ini ilmu seluas ini, saya ini enggak bisa apa-apa ternyata. Ya Allah, buku banyak. Teman saya mau kirim lagi, Ustaz mau dikirim, Firanda mau dikirim lagi enggak? Aduh, bacanya gimana? Luar biasa. Kita nuntut ilmu apa? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'dilu syai' idza saluhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya kalau niat udah benar. Kaifa salatun niyyah? Bagaimana cara membenarkan niat agar kita punya amal yang tidak ada bisa menyainginya? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia nuntut ilmu dengan niat agar menghilangkan kebodohan, kejahilan dalam dirinya. Banyak kejahilan dalam hati ini, banyak banget. Hilangkan sedikit demi sedikit. Wa an ghairihi juga untuk agar dia bisa dakwahkan agar orang lain dihilangkan juga kejahilan. Kalau dia sudah niat seperti itu, maka niscaya insyaallah niatnya benar, ilmunya berkah. Bukan untuk bangga-banggaan, gagah-gagahan, ya. Karena ikhlas perlu dalam segala hal, ya. Ikhlas, ya. Saya sudah undang ustadz ini, saya sudah ini, masjid kami paling ramai, enggak, kita enggak gitu, ya. Kita ada orang ramai datang, kita senang. Tapi bukan untuk kita pamer-pamerkan. Kita bahagia, berarti dakwah ramai, alhamdulillah senang. Ini bukan untuk kita bangga, berarti kita hebat, berarti tidak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, nuntut ilmu ini penting. Nah, ikhwan, agar semakin kuat ilmu kita, nah nuntut ilmunya bertahap. Itu yang penting, kajian kita bertahap. Tematik juga bagus, itu penting untuk selingan. Tapi tersusun itu lebih baik. Ngaji ini, tauhid tersusun, ngaji fikih tersusun, ngaji adab tersusun, ngaji tafsir teratur, ya. Ini nuntut ilmu mudah untuk menambah keimanan dan chargingnya sangat cepat. Kemudian di antara hal yang bantu cepat menambah ilmu, ya, menambah iman, berkholwat dengan Allah. Ini juga yang kemarin sempat kita bahas, berkholwat dengan Allah. Jangan lupa salat malam, ya. Zikir sendirian, baca Quran sendirian, ya. I'tikaf, ya. Cari kebahagiaan kita bersendirian dengan Allah. Kita sudah sering bahagia dengan istri kita, dengan anak kita, ya, dengan teman-teman kita. Kita perlu kebahagiaan sendiri. Bagaimana menciptakan kebahagiaan kita sendiri dengan Allah? Antum ambillah buku, kemudian ditemani dengan teh atau kopi, kemudian baca buku, nikmati, Masya Allah, nikmati. Baca ayat-ayat Allah, baca tafsir, nambah iman. Biasakan diri seperti itu. Biasakan, ya, nikmati sendiri. Atau duduk di pojok rumah, baca Quran sendiri, baca, direnungkan sambil nangis sendiri, ya. Sambil nangis sendiri. Jangan nangis kalau diomelin sama suami baru nangis. Nangis baca Quran nangis. Baca Quran nangis, ya. Baca Quran. Salat malam berdoa nangis. Kita ini siapa ya Allah? Saya ini siapa ya Allah? Kapan saja kau bisa cabut nyawaku ya Allah? Amalku enggak tahu berapa yang kau terima ya Allah. Nah, kita ini apa sih? Nangis. Ya Allah, anugerahkan aku husnul khitam, husnul khatimah. Banyak orang berguguran ya Allah, banyak orang terjerumus dalam maksiat, ya. Ini hal yang kita berkholwat dengan Allah ini cepat juga menambah iman kita. Muhasabah, habis salat malam duduk sebentar 5 menit. 5 menit enggak usah lama-lama. Ya Allah, gimana saya sekarang? Apa yang sudah saya sampai? Amal apa yang sudah saya lakukan ya Allah?
Ya, bagaimana ya banyak hal kita renungkan, banyak kekurangan kita. Kita renungkan. Itu sangat cepat menambah iman gitu. Kita enggak melakukannya masalah. Cuma ya begitu-begitu saja sehingga ya kita begini-begini saja. Ya. Kita begini-begini saja ya. Kemudian di antara hal yang cepat juga menambah iman, latihan berkorban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya ini kita pelajari, berusaha menginfakkan apa yang kita cintai, berkorban apa yang kita cintai. Banyak hal yang kita cintai kita korbankan, banyak. Banyak. Karena Allah. Nah ini Allah cepat kasih tambah iman cepat. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Makanya kalau lihat ayat-ayat, misalnya Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberikan harta yang dia sukai kepada kerabat-kerabatnya. Dia sukai, dia bukan kasih barang bekas, yang dia sukai dia kasih kerabat-kerabatnya. Ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin. Jadi belajar kita beri yang kita sukai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita korban harta. Kita suka harta ini, carinya susah. Kita korbankan karena Allah. Enggak perlu kasih tahu orang. Allah Maha tahu. Waktu ini waktu kita sangat, tapi ada yang perlu. Kita korbankan waktu kita untuk membantu teman misalnya. Seperti itu. Ya, kita pinginnya kita di atas, tapi ya Allah, saya enggak perlu di atas lah. Saya berkorban. Saya tidak apa-apa di bawah. Yang penting saya dekat dengan Engkau ya Allah. Tidak perlu dekat dengan manusia. Yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya kita terkenal, aduh jangan enggak usah lah. Awan. Allah tidak suka orang yang suka begitu. Innallaha yuhibbul abdal ghaniyat taqiyal khafi. Allah suka dengan orang yang bersembunyi, bukan yang pengin tampil melulu. Allah enggak suka. Kita pengennya tampil, pengennya orang semua kenal. Pengennya kalau kita ini semua nge-like. Pengennya seperti itu, manusiawi. Kita manusia. Tapi kita bilang enggak, korban enggak lah, saya enggak mau. Ada sarana-sarana buat kita bisa ngetop, ada gampang. Kita punya tim bisa buat kita ngetop. Enggak lah. Cukup. Kalau Allah berkehendak, Allah sebarkan, kalau enggak ya sudah. Kita enggak usah cari-cari seperti itu. Jadi belajar berkorban dengan apa yang kita sukai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara kecil. Kita mau bisa marah, udahlah, enggak usah lah. Allah suka orang yang memaafkan. Pinginnya hawa nafsu apa? Pinginnya kita ngomel, pinginnya kita teriak-teriak. Tapi kita tahu Allah suka orang yang memaafkan. Udahlah, kita maafkan juga, tenang. Seperti itu. Kita maunya tidur. Kita pengen bangun malam, meskipun 10 menit. Lawan. Ini sangat mudah juga menambah iman. Karena Allah tahu kita berkorban. Allah tahu kita berkorban. Makanya Nabi Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mencapai keimanan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sampai ada seorang sahabat, dia mengatakan, saya lupa siapa namanya. Dia mengatakan, ini adalah kebun yang paling aku cintai, yang paling aku banggakan, yang paling aku harapkan. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kasih mobil butut, enggak. Ini mobil, ini saya ngumpulin duit 5 tahun beli mobil ini. Sedekah lillah, Masya Allah. Teori sih gampang, di praktek susah. Tapi harus ada pengorbanan. Kita masing-masing punya pengorbanan sendiri. Kita ada korban waktu, ada korban perasaan, ada korban harta. Anda berkorban karena Allah, mau korban perasaan, mau korban waktu, mau korban duit, mau korban apapun. Kalau karena Allah, iman Anda cepat sekali naik. Allah akan berikan iman dengan cepat, praktis. Ya. Praktis. Tentu masih banyak, tapi ini saya rasa yang bisa saya sampaikan agar kita banyak iman ya. Yang terakhir, kalau mau tambah iman kita, jangan buang-buang waktu, jangan maksiat, jangan buang-buang waktu. Maksiat sebisa mungkin jangan kita lakukan. Semua hal yang kita tahu maksiat kita jauhi. Kita nggak mungkin bisa menghindar maksiat. Kita pasti terjerumus. Tapi maksud saya berusaha semaksimal mungkin jauhkan diri dari apa? Maksiat semaksimal mungkin. Jaga pandangan, jaga pendengaran. Jangan buang waktu yang tidak bermanfaat. Buang waktu tidak bermanfaat itu bikin iman turun. Kita ya lihat berita aja setengah jam itu sudah pengaruh iman kita. Kalau setengah jam udah lihat. Ya kita nggak bisa menipu diri. Kita melihat berita nih. Ada teman kirim berita tentang corona. Kita pencet di bawah ada iklan cewek lah, iklan apalah macam-macam. Ya gimana? Dan beritanya yang bawa beritanya ternyata tidak menutup aurat. Ya sudah, dia main. Kadang teman-teman kirim candaan isinya cewek tidak pakai terbuka auratnya. Repot.
Jadi jangan buang-buang waktu. Waktu kita berusaha bermanfaat. Kalau waktu kita anggap berharga, insya Allah iman kita bisa tambah. Tapi kalau kita meremehkan waktu, kita buang ini buat ini tanpa ada manfaatnya, maka ini kita khawatirkan iman kita akan apa? Akan berkurang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja rekan-rekan dari kawan-kawan dari Aceh ya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau ingin jadi orang bahagia, idza u'tiya syakara, kalau diberi oleh Allah bersyukur, wa idza ibtuliya sabara, kalau diberi ujian bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau kita berdosa segera beristighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.